Halo semuanya, welcome to The Grid bareng gue Rangga. Gue tuh suka ya sama proyektor. Gue udah sempat nge-review proyektor tuh beberapa kali di channel ini. Kalau nggak salah sekitar 2 kali. Nah, waktu yang pertama tuh gue sempat nge-review produknya Wanbo yang namanya Wanbo T2 Max. Nah, sekarang kita akan nge-review sebuah produk Wanbo lagi, yaitu adalah Wanbo X5 Pro. Kira-kira gimana nih experience-nya pakai Wanbo X5 Pro ini? Yuk kita obrolin. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu ke channel The Grid. Karena di channel ini kita bakal banyak ngomongin tentang gadget, desain, dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga bakal upload video baru setiap minggu. Oke? Lanjut, kita bahas Wanbo X5 Pro. Oke, yang pertama, kenapa milihnya proyektor, bukan TV? Oke, gue mau ngobrolin dulu sedikit ya. Proyektor tuh dulu kita sering lihatnya sebagai sebuah barang mahal. Harganya bisa belasan juta atau sampai puluhan juta, which is emang bener. Masih ada proyektor dengan harga segitu dan masih beredaran juga di pasaran. Tapi gue perhatiin sekitar 2-3 tahun belakangan ini, mulai muncul banyak proyektor-proyektor dengan harga yang cukup murah tapi kualitasnya cukup oke. Murah tuh bisa dibilang mungkin range mulai dari 2-3 jutaan ya, 2-3 jutaan. Itu kualitas outputnya udah 1080p, udah cukup bagus. Gue sempat nyobain tuh Wanbo T2 Max, harganya mungkin ya sekitar 2 jutaan, dan untuk harganya menurut gue udah cukup oke. Tapi biasanya kekurangan dari proyektor-proyektor di level 2-3 jutaan itu adalah tingkat kecerahannya. Tingkat kecerahan lampunya itu biasanya masih belum terlalu oke. Kalau untuk di ruangan yang gelap mungkin udah cukup oke buat dipakai nonton dan lain-lain. Tapi ketika dipakai di ruang yang udah agak terang atau udah cukup terang, itu udah mulai kacau tuh. Kualitas tingkat kecerahannya tuh udah nggak bisa ngalahin terangnya dari ruangan tersebut. Jadinya kontennya jadi nggak bisa terlihat dengan baik. Yang kedua, proyektor itu lebih portable. Lo bayangin deh, misalkan lo punya TV, lo mau beli TV dengan ukuran 65-70 inch. Lo harus nyiapin mejanya, lo mesti bawanya, nyiapin ketika mau dipasang gitu, lo harus mungkin minimal 2 orang untuk bawa si TV segede itu untuk ditaruh di meja. Kemudian ya udah stay di satu tempat aja karena mindahinnya susah kan, berat. Kemudian wah banyak deh. Sementara kalau proyektor itu lebih praktis karena ukurannya portable, bisa dibawa-bawa dengan mudah. Kemudian lo bisa dengan mudah pindah-pindah ruangan. Misalkan lo sekarang pasang proyektor di katakanlah di ruang keluarga gitu. Lo mau pindahin ke kamar ya udah tinggal dibawa aja. Lo cuma butuh tembok, udah selesai. Lo tembak visualnya ke tembok, itu lo bisa atur-atur mau ukurannya 70 inch, 100 inch, 120 inch, itu bisa lo atur di setting proyektornya. Nah, itu kenapa gue suka sama proyektor, karena portable jadi lebih praktis. Kalau kemarin gue udah sempat nge-review proyektor di kelas 2-3 jutaan dan menurut gue masih segitu-segitu aja ya kalau untuk di level itu. Nah, sekarang gue pengen nyoba proyektor dengan harga yang agak sedikit lebih tinggi nih, di range 4-5 jutaan. Wanbo X5 Pro ini harganya di sekitar 4,6-4,7 jutaan ya, harga resminya. Nah, kira-kira ada perbedaan signifikan nggak sih sama proyektor di kelas 2-3 jutaan? Yuk kita cobain. Sekarang gue mau bahas sedikit mengenai desain dari Wanbo X5 Pro ini ya. Kalau di Wanbo T2 Max itu sebenarnya secara desain mungkin lebih lebih friendly lah, lebih kelihatan lebih casual gitu. Karena desainnya lucu, terus dia lebih ke vertikal gitu secara bentuknya. Nah, kalau Wanbo X5 Pro ini secara desain cukup berbeda. Dia desainnya lebih ke horizontal, kemudian dengan warna hitam atau mungkin ini sedikit dark blue ya, dengan sentuhan gold sedikit, itu kesannya jadi lebih mewah dan lebih premium. Untuk bahannya sendiri juga, gue rasa sih dia materialnya mungkin masih ada campurannya antara plastik, tapi kayaknya ada sedikit material aluminiumnya juga kalau gue lihat. Atau untuk di bagian gold-goldnya itu sih, kalau gue lihat sih sebenarnya dia lebih kayak dari plastik aja ya. Tapi overall, secara looks, gue suka looks-nya Wanbo X5 Pro ini karena jauh lebih premium dibandingkan dengan Wanbo T2 Max yang sebelumnya gue coba. Untuk kualitas gambar dari Wanbo X5 Pro ini sebenarnya gue udah coba. Sebelum beli, gue udah sempet coba cari-cari ya. Kira-kira kayak gimana sih kualitas Wanbo X5 Pro, dan banyak yang ngerekomendasiin. Makanya gue tuh penasaran sama Wanbo X5 Pro ini. Banyak yang ngerekomendasiin dan bilang bahwa ini adalah salah satu proyektor Wanbo terbaik dari segi tingkat kecerahan. Dan setelah gue coba, emang menurut gue ini
oke banget sih secara kualitas dan harga yang diberikan. Harga 4,6 itu ya, range 4-5 jutaan itu seharusnya kualitasnya segini nih. Jauh dibandingkan dengan kualitas dari proyektor Wanbo di kelas 2-3 jutaan. Untuk resolusinya sendiri dia sebenarnya native di 1080p tapi bisa decoding ke 4K, dan kemudian untuk tingkat kecerahannya sendiri dia sampai di 1100 ANSI lumens, dan secara tingkat kecerahan menurut gue udah cukup baik. Di ruangan gelap ini bagus banget, di ruangan agak terang juga masih menang, kecuali ruangannya terang banget. Kalau ruangannya terang banget, gue berapa kali ngeliat ya udah mulai kalah nih. Tapi overall kan kalau kita di rumah gitu mungkin bukan yang terang banget ya, lampu yang ada di rumah kita. Jadi gue sering nonton dengan lampu yang cukup terang. Ini secara kualitas menurut gue masih cukup oke, masih menang dibandingkan dengan lampu rumah yang gue pasang di rumah gitu. Jadi proyektor 45 jutaan harusnya emang se-Wanbo X5 Pro ini. Kemudian konektivitasnya. Nah, konektivitasnya ini juga cukup banyak. Dia punya port HDMI, kemudian ada port USB A juga, ada 2 port kalau nggak salah, kemudian ada port jack audio juga. Nah, port HDMI bisa dikonek kemana aja, bisa konek ke laptop, bisa konek ke game konsol, bisa konek ke apapun lah yang pakai punya koneksi HDMI. Gue nyoba konek ke Steam Deck, game konsol yang portable tapi bisa dikonekin juga, dan semuanya lancar. Delay-nya juga nggak terlalu terasa, buat main game juga menurut gue ini udah jauh lebih enak lah dibandingkan dengan proyektor di level 2-3 jutaan. Kemudian untuk fitur-fiturnya sendiri, kalau udah gue coba itu juga udah cukup baik ya. Kayak misalkan fitur keystone, auto keystone, itu dia jadi bisa menyesuaikan tembakan proyektornya itu dengan bidang yang kita punya. Misalkan dengan tembok gitu. Dan kita nggak nembak proyektor ini dari frontal atau dari center gitu. Bisa dari agak kiri, nanti dia bakal menyesuaikan sendiri secara posisi. Jadi emang udah cukup pinter lah ya proyektornya. Tetap sih perlu di setting-setting dikit biar lebih pas, tapi secara general dia udah bisa nyeting sendiri supaya keluaran outputnya itu sesuai dengan bidang yang kita pakai untuk menampilkan gambar. Nah, untuk OS-nya sendiri, kalau di versi T2 Max itu dia pakai OS Android, tapi versi yang nggak terlalu baru lah ya, versi 8 atau versi 9 gitu. Kemudian user interface-nya juga masih kurang oke menurut gue. User interface-nya tuh masih boleh dibilang tanda kutip masih Cina banget gitu, karena user interface-nya tuh nggak bagus gitu secara visual, jadi secara fungsi aja bisa. Nah, untuk Wanbo X5 Pro ini secara UI, secara OS-nya itu dia udah pakai OS Google Android dengan OS 11 kalau gue nggak salah ya, OS 11, tapi dia udah pakai, bisa dibilang dia pakai skin Google TV. Jadinya secara tampilan visual ini mirip banget sama TV-TV yang pakai Android juga. Jadi secara menu, secara aplikasi kita bisa install aplikasi kayak Netflix, kemudian Disney Plus, Apple TV bahkan, kemudian lain-lain, semua bisa diinstal langsung ke proyektornya. Jadi kita nggak perlu butuh TV stick lagi atau butuh output tambahan lagi sebenarnya. Jadi cukup dengan proyektornya itu sendiri, Wanbo X5 Pro. Kalau emang suka nonton, ini sih happy banget sih pakai ini, karena secara aplikasi dia udah cukup lengkap. Nah, tapi dibalik semua kelebihan-kelebihannya tetap ada kekurangannya ya. Yang pertama, kekurangannya menurut gue ada di speakernya. Untuk secara output, keluaran speaker suaranya itu menurut gue masih kurang oke. Keras sih keras, tapi kayak berasanya flat banget gitu. Tapi untungnya ada Bluetooth, jadinya kita tetap bisa konekin ini ke speaker Bluetooth atau mungkin ke headphone atau TWS yang Bluetooth lah ya. Udah, masalahnya selesai. Nah, yang kedua, untuk tingkat kecerahan warnanya itu tadi gue bilang sebenarnya udah cukup oke ya untuk di ruangan gelap dan ruangan yang cukup terang. Tapi kalau yang terang banget itu mungkin masih agak sedikit kalah secara keluarannya gitu. Tapi yang gue concern adalah sebenarnya ada di keakuratan warna. Jadi menurut gue kalau di proyektor itu tingkat keakuratan warnanya emang mungkin nggak bisa menyamai TV ya, karena mungkin
secara teknologi juga agak berbeda. Tapi di proyektor ini gue ngerasa tingkat kecerahannya di settingan standarnya itu agak kurang bagus lah bisa dibilang. Tapi sekali lagi mungkin bisa diatasi dengan settingan picture mode-nya. Kita bisa main-mainin sebenarnya, kayak warnanya itu semua bisa diatur-atur lagi di setting. Cuman ya buat orang yang mungkin lebih seneng plug and play atau mungkin katakanlah ya udahlah terima jadi aja, ini agak sedikit painful saya kalau mesti ngulik-ngulik settingannya dan lain-lain. Which is ini sebenarnya kekurangannya proyektor dibandingkan TV menurut gue. Kalau TV itu mungkin lo cenderung udah lebih plug and play ya. Jadi beli, terima jadi, ya setting-setting dikit, udah beres, nggak perlu setting. Tapi kalau proyektor ini kekurangannya adalah setiap kali lo nyalain, lo mesti setting-setting sedikit. Pertama buat ngelurusin keystone-nya, itu udah pasti lo geser sedikit, settingan keystone-nya berubah dikit. Dan yang kedua ya warnanya. Secara tampilan warna itu mesti disetting-setting lagi deh supaya lebih cocok dengan tingkat keakuratan warna yang lo mau. Tapi kesimpulannya secara keseluruhan menurut gue OneBo X5 Pro ini adalah salah satu proyektor di bawah 5 juta yang punya kualitas yang udah sangat baik lah bisa dibilang. Kualitas kecerahan warna, kemudian secara OS-nya, secara UI-nya itu semua menurut gue udah cukup baik. Intuitif, gampang dipakai, settingannya, kemudian tingkat kecerahan warnanya bagus, portable secara ukuran, gampang dipindah-pindahin dan gampang dibawa-bawa kemana-mana. Kalau misalkan lo mau keluar kota atau kemana, ini gampang banget dibawa dibandingkan TV. Dan ya udah, ini menurut gue dengan harganya OneBo X5 Pro ini worth it buat dicoba. Oke, sekian video dari The Grid. Like videonya kalau emang suka, subscribe ke channel The Grid, dan follow Instagram kita juga di thegridco.id. Oke, Grid sign out. Bye.